Sejarah, perkembangan, sebab akibat dan solusi untuk KKN. KKN atau singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi ialah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Biasanya kita mengenal istilah kolusi ini dengan korupsi berjamaah. Nah, sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama KKN itu ada, cuman dicatat itu di Indonesia dimulai pada masa rezim Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Yang kemudian berlanjut pada tahun 2001 hingga sekarang. Jadi hingga sekarang di Indonesia praktek KKN itu masih ada kemungkinan. Dan selanjutnya adalah sebab akibat KKN. Kenapa sih orang melakukan KKN? Untuk yang pertama ada teori triangle fraud, dimana di sini ada 3 penyebab orang melakukan KKN, yaitu ada adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu atau pada dirinya sendiri atau pressure. Kemudian ada kesempatan, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut atau opportunity. Dan yang ketiga ada rasionalisasi. Nah, untuk teori berikutnya adalah teori Ghosn yang ditemukan oleh Jack Bolons. Faktor-faktor penyebab korupsi ialah keserakahan, kesempatan tadi, kebutuhan, dan pengungkapan untuk mengekspos dirinya sendiri. Kemudian ada teori CDMA atau Robert Klitgard. Korupsi atau corruption terjadi karena faktor kekuasaan. Itu tadi adanya kesempatan, kemudian monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Nah, untuk akibatnya apa saja sih dampak dari KKN? Salah satunya itu ada dampak ekonomi, dampak sosial, dan kemiskinan masyarakat. Jadi sistem ekonomi di suatu negara akan terganggu oleh KKN. Nah, kemudian ada dampak birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan itu akan terganggu juga. Kemudian dampak politik, demokrasi, dan dampak terhadap penegak hukum itu tersebut. Lalu yang terakhir adalah solusi. Solusi untuk meminimalisir KKN salah satunya itu memberikan edukasi tindak pidana perilaku korupsi kepada peserta didik. Jadi untuk meminimalisirnya atau mengurangi atau untuk mencegah, sebaiknya kita memberikan edukasi terkait KKN tentang tindak pidana terhadap pelaku KKN tersebut. Kemudian menanamkan sikap jujur kepada anak sejak usia dini, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi sebenarnya tadi itu adanya beberapa kesempatan yang membuat mereka untuk tidak jujur. Nah, jujur itu juga harus ditanamkan pada usia sejak dini, dan sikap jujurlah yang nanti akan membentuk mereka menjadi seorang pemimpin yang seperti apa. Kemudian memberikan pengetahuan religius kepada anak. Nah, artinya antara pendidikan umum dengan pendidikan yang lain itu harus dibarengi. Maksudnya dibarengi dengan pengetahuan keagamaan mereka. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.